Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Today bersama saya Arlis Tadi dan Raditya Ayu. Pemirsa, sebuah mobil terjebak banjir di Cimahi, Jawa Barat. Arus deras banjir menyeret mobil belasan meter. Sebuah minibus terjebak banjir di Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bahkan mobil tersebut terseret derasnya arus. Sementara sopir berhasil menyelamatkan diri dari lokasi kejadian. Menuju arah Cimindi. Dan rekan kita juga berjibaku di sini. Banjir terjadi akibat hujan deras dengan intensitas tinggi di Jalan Mahar Martanegara akibat luapan Sungai Ciputri. Menurut warga sekitar, banjir di kawasan tersebut kerap terjadi setiap kali hujan deras. Tidak hanya itu, banjir juga mengakibatkan akses jalan yang menghubungkan Cimahi menuju Bandung melalui kawasan Cimindi tidak bisa dilalui kendaraan. Dari kemarin juga udah mulai banjir terus. Ketinggiannya berapa meter, Mas? Kalau di jalannya di sini udah hampir nyampe paha. Kalau ini tembok sampai segimana? Ya paling setinggi pinggul orang dewasa lah. Deras disertai angin kencang. Lalu kita memonitoring juga, kebetulan di grup kebencanaan memonitoring untuk di wilayah Kecamatan Cimahi Utara, air sudah mulai meluap, makanya kita langsung patroli ke Cigugur Tengah. Karena untuk di Cigugur Tengah ini selalu langganan banjir. Warga berharap pemerintah Kota Cimahi segera turun tangan dalam memperbaiki drainase agar banjir tidak terus terjadi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Mobil pickup ditumpangi satu keluarga jadi sasaran pelemparan batu di Jalan Trans Sulawesi, Goa, Sulawesi Selatan. Kaca depan pecah, teror ini nyaris melukai dua balita. Mobil pickup yang ditumpangi satu keluarga ini ringsek dan kaca depannya pecah usai dilempari batu oleh dua orang tidak dikenal di Jalan Trans Sulawesi, Poros Tanatea, Kecamatan Bajeng, Goa, Sulawesi Selatan. Akibat pelemparan batu ini, dua penumpang balita nyaris terluka terkena pecahan kaca. Ini terjadi saat satu keluarga hendak menuju kota Makassar setelah mudik dari Kabupaten Bulukumba. Gelap di situ keadaan. Itu ada motor saya terpaksa dengan motor, saya lihat dari jauh itu sudah angkat tangan. Nah, pas saya berkuasa langsung dilempar ternyata batu-batu. Nggak tahu lagi bagaimana kejadiannya selanjutnya karena langsung nggak ada yang dilihat. Meski kaca mobilnya pecah, korban tetap melanjutkan perjalanannya. Ia tidak melapor ke polisi, namun berharap agar polisi bisa berpatroli di malam hari agar warga merasa aman dan tidak menjadi korban kejahatan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pejuang Hizbullah merilis rekaman penargetan tank Merkava milik Israel di sekitar kota Kantara, Lebanon Selatan. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melakukan penyerangan ke pangkalan militer Israel di Filon di tenggara kota Safed. Hizbullah melancarkan serangan tanpa henti menggunakan drone untuk menghancurkan tank Merkava. Drone ini dilaporkan menghancurkan ratusan tank Zionis dalam beberapa pekan terakhir. Serangan drone Hizbullah ini juga menunjukkan kerapuhan dari tank Israel. Bahkan dalam 12 hari terakhir, Hizbullah menghancurkan 134 tank Merkava yang membuat Israel merugi hingga 804 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 13 triliun rupiah. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di tengah ketegangan yang terjadi sejumlah umat Kristiani berkumpul di gereja di Yerusalem. Mereka fokus beribadah meskipun diiringi sirine yang meraung. Sirine meraung di Yerusalem menandakan peringatan di tengah ancaman yang terus berlanjut. Meski demikian, para jemaat mengabaikannya dan berkumpul di sebuah gereja setempat. Mereka menggelar misa Krisma dalam ibadah Kamis Putih menjadi rangkaian ibadah Paskah. Meskipun gereja tak terisi penuh, namun jemaat yang hadir terlihat khusyuk beribadah dengan dipimpin para pemuka agama.
Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal dengan skala besar. Serangan ini sebagai bagian dari gelombang ke-90 True Promise 4. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal dengan skala besar. Serangan ini bagian dari gelombang ke-90 True Promise 4. Serangan rudal Iran dalam skala besar ini menargetkan Israel, situs industri dan militer Amerika Serikat di Teluk dan Israel. Operasi ini diluncurkan oleh Garda Revolusi Iran sebagai tanggapan terhadap agresi militer Amerika Serikat yang menargetkan industri baja Iran yang menewaskan dan melukai banyak pekerja. Rudal ini juga disebut menghantam bagian operasional fasilitas aluminium Amerika yang belum rusak dalam serangan sebelumnya. Serangan Iran kembali menghantam Tel Aviv pada Kamis pagi waktu setempat. Kerusakan bangunan dan infrastruktur terjadi di sejumlah titik. Iran kembali melancarkan serangan ke jantung kota Tel Aviv Kamis pagi waktu setempat. Kebakaran dan sejumlah kerusakan dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Iran melancarkan serangan drone presisi yang menargetkan sebuah apartemen di Tel Aviv yang berdasarkan laporan intelijen merupakan lokasi pejabat militer tingkat tinggi berada. Nampak bangunan tersebut terkena hantaman langsung ke gedung tersebut dan menyebabkan ledakan keras. Militer Israel menyatakan sistem pertahanan udaranya merespon 3 gelombang serangan rudal yang diluncurkan Iran. Serangan pertama dilaporkan menyebabkan 4 orang terluka ringan di kawasan Tel Aviv. Kepolisian Israel pun mengerahkan personilnya ke beberapa titik di wilayah tengah, terutama di 9 lokasi terdampak. Dalam waktu 3 jam, militer Israel kembali mendeteksi peluncuran rudal yang memicu sirine peringatan di sebagian besar wilayah utara dan tengah. Serangan ini menyebabkan kerusakan luas di 9 lokasi terdampak diduga akibat penggunaan amunisi klaster yang meledak di udara dan menyebabkan bom-bom kecil. Amerika Serikat melancarkan serangan kepada sebuah jembatan yang baru dibangun di Iran. Akibat serangan ini 2 orang dilaporkan tewas. Asap hitam tebal terlihat setelah serangan udara terjadi di jembatan B1 yang menghubungkan Teheran ke Karaj. Pihak berwenang setempat mengatakan serangan itu menewaskan 2 orang dan melukai puluhan lainnya yang kemudian dibawa ke pusat medis untuk perawatan. Jembatan B1 adalah jembatan tertinggi di Timur Tengah dan baru saja dibuka. Para pejabat mendesak warga untuk menjauhi lokasi tersebut dan menutup jalan menuju area yang menjadi sasaran, sementara tim darurat dan penyelamat dikerahkan. Dalam sosial medianya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga membenarkan adanya serangan tersebut. Ia juga mengatakan akan melakukan serangan lainnya jika Iran tidak kunjung membuat kesepakatan. Amerika Serikat kembali melakukan serangan udara mematikan ke kota Teheran, Iran. Serangan udara Amerika Serikat ini menargetkan infrastruktur militer Iran. Ledakan besar ini terekam oleh ponsel milik warga. Asap pekat membumbung tinggi di lokasi ledakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pada serangan ini belum diketahui ada korban jiwa maupun korban luka-luka. Gelombang serangan udara mengguncang ibu kota Teheran dan menghantam markas IRGC di tengah konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang kian memanas. Militer Israel melancarkan gelombang serangan udara terhadap sejumlah target di Iran yang menargetkan markas militer Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Ledakan berturut-turut terjadi di langit Teheran dan disertai suara sirine peringatan serangan udara. Serangan ini berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah Teheran. Di sisi lain, Iran langsung melancarkan serangan balasan
Dalam operasi tersebut, Iran menargetkan kawasan industri di dekat kota Beersheba, termasuk Neohovav Industrial Park yang disebut-sebut sebagai salah satu pusat industri strategis di wilayah selatan Israel. Warga Tel Aviv panik saat sirine peringatan serangan berbunyi. Mereka segera mencari perlindungan atau bunker terdekat. Suara sirine tanda peringatan terdengar di sejumlah titik di Tel Aviv. Sirine peringatan ini memicu kepanikan di tengah aktivitas warga. Mereka segera mencari bunker terdekat untuk menghindari potensi serangan. Kemacetan pun tak dapat terhindarkan. Banjir besar melanda distrik Bnei Brak di Tel Aviv, Israel. Bencana tersebut diduga akibat serangan bom tandan Iran yang menghancurkan pipa air utama. Sebuah rekaman menunjukkan aliran air deras meluap ke jalan raya di distrik Bnei Brak, wilayah Tel Aviv, Israel. Banjir tersebut diduga akibat serangan bom tandan milik Iran yang menghantam infrastruktur pipa air utama. Hantaman tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada sistem saluran air bawah tanah dan memicu banjir besar di kawasan padat penduduk tersebut. Akibatnya mobilitas warga dan kendaraan terhambat. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa atau luka-luka. Komando Pusat Amerika Serikat kembali merilis sebuah video penyerangan kepada sistem pertahanan Iran. Di sisi lain, selain pangkalan militer Iran juga menyerang perusahaan teknologi milik Amerika di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis video baru yang menunjukkan penyerangannya kepada Iran. Di lokasi yang tidak dapat diverifikasi, sejumlah kendaraan militer termasuk sebuah pesawat meledak dihantam oleh rudal. CENTCOM mengklaim pada pekan kelima Amerika Serikat telah mengalami kemajuan dengan menghancurkan sistem keamanan Iran. Di sisi lain, rentetan serangan juga masih terus dilancarkan Iran kepada infrastruktur Amerika Serikat di Timur Tengah. Roket Iran menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah Timur Laut. Pangkalan Khosrow yang berada di Provinsi Hasaka rusak parah akibat serangan ini. Dalam serangan drone tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa, namun menyebabkan kerugian material. Selain pangkalan militer, Iran juga diduga menyerang sebuah fasilitas penyimpanan data milik Amerika Serikat di Bahrain. Fasilitas Amazon Web Service di Bahrain meledak dan hancur. Serangan itu terjadi sehari pasca ancaman Iran yang akan menyerang belasan perusahaan teknologi milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Pemirsa, militer Iran kembali menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Sebuah rekaman menunjukkan rudal Iran diluncurkan ke langit malam Yordania. Sirine peringatan pun kembali meraung di Yordania. Serangan tersebut menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat. Dalam serangan itu belum diketahui adanya korban jiwa ataupun luka-luka. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan?
Ya baik, terima kasih Arlista dan juga Ayu. Pemirsa, kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini pada hari libur di kawasan Simpang Santa dibantu juru kamera Indra Okta. Dan memang seperti inilah kondisi arus lalu lintas dari arah Kebayoran Baru yang akan berbelok arah mengarah ke arah Mampang. Sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar dan memang untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini sekitaran ibu kota DKI Jakarta masih terbilang lengang, di mana aktivitas masyarakat juga menurun untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Trunojoyo, Blok M dan juga sekitarnya saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Untuk arus lalu lintas dari Blok S yang akan mengarah ke arah Mampang juga dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light, namun pada antrian traffic light ini juga jika kami menghitung jumlah volume kendaraan yang antri tidak sampai 10 kendaraan untuk mobil dan juga kendaraan roda 2 tidak sampai 20. Artinya bahwa aktivitas pada pagi hari ini mengalami penurunan dengan kegiatan libur yang dilakukan di mana masyarakat lebih memilih beristirahat di rumah pada pagi hari ini. Kemudian untuk aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga pagi, tentunya ini juga perlu menjadi perhatian bagi para pengguna jalan, antisipasi, dan tentunya kami harapkan Anda dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 253 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 14, korban luka berat sebanyak 33 dan luka ringan sebanyak 350. Dari data tersebut 73% didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini juga menjadi perhatian bagi pengguna kendaraan roda 2 agar dapat mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan demi mewujudkan lalu lintas aman keluarga bahagia. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan Santa. Kembali ke Ayu dan juga Arlista di studio, silakan. Baik, terima kasih banyak Brigadir Teras Linda atas laporannya langsung dari kawasan Simpang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam presisi.